Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri Meita Nur Ayuni dengan NIM 212180103. Dan yang kedua adalah Dufiana Taufani dengan NIM 212180106. Dan yang terakhir adalah Titis Prasetyo Nugroho dengan NIM 212180104. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami tentang tes sebagai penilaian hasil belajar. Poin yang pertama di sini akan menjelaskan tentang pengertian tes. Nah, tes diartikan sebagai himpunan pertanyaan yang harus dijawab, pernyataan-pernyataan yang harus ditanggapi, atau tugas yang harus dilakukan peserta tes. Istilah tes berasal dari bahasa Prancis atau biasa dari bahasa Prancis kuno, yaitu testum. Testum adalah piring untuk menyisihkan logam mulia dari material lain seperti pasir, tanah, batu, dan sebagainya. Lalu yang ketiga adalah menurut Soedijono. Nah, di sini Soedijono itu mengartikan tes adalah cara yang digunakan atau prosedur yang ditempuh dalam rangka pengukuran dan penilaian di bidang pendidikan. Selanjutnya adalah jenis-jenis tes. Jenis-jenis tes dapat dibagi berdasarkan tujuan penyelenggaraan, waktu penyelenggaraan, cara penyusunan, dan bentuk jawaban. Jenis tes berdasarkan tujuan penyelenggaraan antara lain. Yang pertama adalah tes seleksi atau selection test. Yang kedua, tes penempatan. Yang ketiga, tes hasil belajar. Dan yang terakhir adalah tes diagnostik. Pengertian masing-masing tes tersebut itu apa sih? Nah, di sini kita akan membahas yang pertama adalah tes seleksi. Tes seleksi diselenggarakan untuk memilih peserta guna diikutsertakan dalam kegiatan yang menuntut kemampuan tertentu. Lalu tes penempatan. Tes penempatan dilakukan sebelum siswa memulai pendidikan pada tingkat tertentu. Yang ketiga adalah tes hasil belajar. Sebagai tes yang memfokuskan pada hasil yang telah dapat dicapai oleh suatu bentuk pengajaran. Tes hasil belajar memiliki kaitan yang erat dengan yang telah diajarkan atau kurikulum. Tes diagnostik. Tes diagnostik tes yang dilakukan sebelum atau selama berlangsungnya kegiatan belajar mengajar. Selanjutnya materi yang akan disampaikan oleh Mas Titis Prasetyo. Baik, di sini saya akan menjelaskan yaitu jenis-jenis tes. Jenis-jenis tes yaitu dibagi menjadi 4, yaitu menurut tujuannya ada tes penempatan, dan tes hasil belajar, dan tes seleksi, dan tes diagnostik. Tes penempatan yaitu tes yang dilakukan sebelum siswa memulai pendidikan pada tingkat tertentu. Sedangkan tes hasil belajar yaitu tes yang memfokuskan pada hasil yang telah dicapai oleh siswa. Sedangkan tes seleksi yaitu tes yang digunakan untuk memilih peserta guna untuk mendapatkan peserta sesuai dengan kemampuan yang telah ditetapkan. Yang keempat ada tes diagnostik, yaitu tes yang dilakukan sebelum atau selama kegiatan belajar mengajar berlangsung guna untuk melakukan remedial. Yang kedua ada tes berdasarkan waktu penyusunan, yaitu tes masuk, yaitu tes yang diselenggarakan sebelum masuk suatu proses berlangsung. Sedangkan tes formatif yaitu tes yang dilakukan saat program pengajaran telah berlangsung.
Dan ketiga ada tes summatif, yaitu tes yang dirancang setelah semua kegiatan proses pembelajaran telah direncanakan. Berdasarkan cara penyusunannya, yaitu ada tes buatan guru, yaitu tes yang dirancang oleh guru tetap mengacu pada validitas dan reliabilitas. Sedangkan tes terstandar, yaitu tes yang dikembangkan mengikuti prosedur pengembangan tes secara ketat. Yang ini mengacu pada kurikulum tertentu. Saya akan melanjutkan presentasi dari Mas Titis. Perencanaan merupakan langkah awal dalam menyusun teks. Hasil belajar tanpa adanya perencanaan yang baik sukar menghasilkan instrumen tes yang berfungsi baik dan akan memberikan informasi yang dapat dipercaya. Untuk langkah-langkahnya sendiri itu ada 9. Yang pertama, menentukan cakupan materi yang diukur. Kemudian, yang kedua, bentuk tes. Yang ketiga, menetapkan panjang tes. Yang keempat, membuat atau menulis soal sekaligus dengan kunci jawaban. Yang kelima, membuat petunjuk pengerjaan soal. Yang keenam, mengadakan uji coba. Yang ketujuh, merevisi soal. Yang kedelapan, mengorganisasikan kembali soal dalam bentuk final. Kemudian yang terakhir, memperbanyak soal. Yang pertama, itu menentukan cakupan materi yang diukur. Jadi, sebelum kita membuat tes, kita harus menentukan materi yang telah disampaikan ke peserta didik untuk bahan ukurnya. Kemudian bentuk tes. Bentuk tes itu ada berbagai macam. Ada pilihan ganda, kemudian ada esai. Juga ada tahapannya, ada yang tahap rendah, kemudian sedang, sama yang sulit. Kemudian menetapkan panjang tes. Panjang tes biasanya itu ditetapkan sesuai dengan mata pelajarannya sendiri. Jika itu matematika, kemudian bahasa Indonesia tentunya berbeda. Kalau misal berbahasa Indonesia itu lebih panjang karena tesnya itu biasanya dibuat seperti soal cerita. Kemudian yang keempat, membuat atau menulis soal sekaligus dengan kunci jawaban. Jadi membuat soal itu tidak hanya soalnya saja, namun kita juga membuat kunci jawaban untuk nantinya setelah pengerjaan tes selesai, kunci jawaban tersebut untuk mengoreksi kembali hasil dari tes para peserta tesnya tersebut. Kemudian membuat petunjuk pengerjaan soal. Nah, selain membuat tesnya, kita juga harus membuat petunjuk-petunjuknya, bagaimana cara mengerjakan soal tersebut. Kemudian mengadakan uji coba. Sebelum tes itu dibagikan kepada peserta didik, maka soal itu juga harus diuji coba terlebih dahulu. Kemudian merevisi soal, karena soal juga proses pembuatannya itu tidak sangat mulus, jadi harus direvisi terlebih dahulu. Jangan sampai soal tersebut dibagikan ada kalimat-kalimat yang salah. Kemudian mengorganisasikan kembali soal dalam bentuk final, kemudian memperbanyak soal. Langkah-langkah menyusun teks hasil belajar. Langkah-langkah menyusun teks hasil belajar mengembangkan tes sebagai instrumen asesmen proses dan hasil belajar erat kaitannya dengan menyusun suatu gejala yang bersifat abstrak tentang pemahaman dan penguasaan anak terhadap materi yang telah ditetapkan berdasarkan standar kompetensi, membutuhkan kecakapan tersendiri di dalam merancang instrumen tes sebagai alat ukur hasil belajar. Cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.